kita aktifkan kamera masing-masing. Assalamualaikum Ustadz Heri, guru penggerak. Betul. Itu Pak saya aja. Ini waktu mana namanya di mepeng ya? Sampai. Mati berkata dulu. Iya boleh. Ini buka. Biarin coy ya. Biarin dia. Nyana. Bulannya tertarik di aja perempuan. Ya. Tidak. Banding mudah. Mbak dua aja. Bapak Ibu peserta pelatihan, harap kiranya mengaktifkan kameranya ya sebelum kita mulai kegiatan. Junaidi,
Pak Junaidi. Baik Pak Eri. Pak Haria. Pak Junaidi. Silahkan dibuka Pak. Pak Kanca udah masuk. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan pelatihan Kanva dalam acara diseminasi TOT Sagu Safa dan Parade Kanva Nusantara JSDI Kabupaten Aceh Selatan bersama Bapak Irfan Dani SPDGR. Salawat berengkaikan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan, sebelum kita mulai rangkaian acara kegiatan kita, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, yang terhormat Bapak Ketua IGI Kabupaten Aceh Selatan, yang terhormat Bapak pemateri kita malam ini yaitu Bapak Irfan Dani SPDGR, dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang telah meluangkan waktunya dalam rangka mengupgrade diri demi meningkatkan pendidikan di daerah kita ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Aceh Selatan kepada Bapak Haria SPD MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Junaidi ya telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Parade Kanva untuk TOT dari Irfan Dani berjalan dan sehingga hadir pada ruangan Jimit hari ini, serta selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari yang sebelumnya yang belum berdampak, yang belum kita rasakan, sehingga hari ini dapat kita rasakan seperti peradaban yang nyata saat ini. Baik, sebelumnya itu yang saya hormati Bapak Anak Dwi di MPMN selaku Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Selamat bergabung Pak di sini. Dan yang saya hormati Bapak Irfan Dani selaku pemateri TOT diseminasi daripada Kanva dari
JSDI dan IG Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih juga kepada teman-teman guru-guru hebat. Ini banyak saya lihat walaupun sudah menjadi kepala sekolah tapi luar biasa antusiasnya, yaitu ada Ibu Aslinar, Pak Ramli, Pak Heri Satria, ada Bu Santinita, walaupun memang sudah ya menjabat kepala sekolah tetap selalu mengupgrade. Mungkin nanti setelah ini bisa didiseminasi kembali juga kepada guru-gurunya, dan juga teman-teman guru hebat juga dari berbagai macam sekolah, yaitu dari yang ada dari SMA, ada dari SMK. Terima kasih sudah bergabung di sini. Baik, saya tidak memperpanjang karena nanti ini berbaur dengan waktu yang akan nanti disampaikan oleh Pak Irfan Dhani, karena beliau sudah mengkode saya dari awal waktunya tidak lama nanti karena kepanjang dari materinya. Di sini saya sangat berbangga dan merasa senang melihat ibu-ibu, teman-teman bapak ini yang telah bergabung meluangkan waktu. Kalau kita lihat dari perjalanannya, ya memang waktunya ini mepet dengan kegiatan, namun diseminasi ini memang penting, dan lebih penting lagi memang kita harus mengupgrade diri, di mana Canva ini merupakan salah satu platform yang disediakan, ya sangat bagus dan sangat baik untuk dunia pendidikan kita, ya karena di sana banyak hal yang memang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, ya untuk membuat lebih baik untuk pendidikan ini. Nanti mungkin diulas kembali dan lebih lanjut nanti disampaikan oleh Pak Irfan Dhani, ya mungkin untuk awal saja hanya ini aja dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haria Aldin, SPD MPD. Selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada Bapak Anadwi SPD MM, kami persilakan. Terima kasih Pak Junaidi dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafir anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita rahmat, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari yang berbahagia ini, itu kegiatan diseminasi TOT Sagu Sapa Parade Guru Parade Canva Nusantara JSDI. Semoga kegiatan kita pada hari malam yang berbahagia ini selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam juga tak ujung-ujungnya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah mereformasikan umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, tentunya juga dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Pak Irfan Dhani, Sarjana Pendidikan GR, Guru, Pak Junaidi Dangoran sebagai host kita ataupun moderator, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua IG Aceh Selatan, Pak Arya Ardin, dan juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan kita pada malam hari ini yang dimuliakan Allah. Tentunya pertama sekali saya
malam hari ini merasa sangat senang dan bangga ya, bisa bersama berkumpul dengan guru-guru, kepala sekolah. Tentunya malam hari ini, malam hari yang berbahagia, bisa bersama dengan orang-orang hebat. Nah, semoga kegiatan kita tentunya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang Dinas Pendidikan Aceh Selatan sangat mengapresiasi, sangat mengapresiasi acara diseminasi training of trainer ya, Sagu Sapa, satu guru satu kanpa ya, satu guru satu kanpa, yaitu plafon yang memberikan ruang kepada guru untuk bahan pembelajaran nantinya, baik secara video online ataupun secara digital dan lain-lain. Nah, dan para Dekanpa Nusantara JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, yang tentunya diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Selatan. Nah, hal ini dikarenakan guru-guru kita di Aceh Selatan, guru-guru kita di Aceh Selatan yang telah mendaftar pada pelatihan ini, terjadi karena guru ingin belajar. Nah, guru ingin belajar dan juga narasumber kita pada malam hari ini ingin memberikan ilmunya atau ingin berbagi ilmu pada pelatihan ini, sehingga pelatihan ini dapat terjadi karena adanya guru-guru yang ingin membagikan ilmunya, dan ada pula guru-guru yang ingin belajar, sehingga kita akan maju secara bersama. Nah, antara yang belum tahu, kita bisa belajar bersama pada malam hari yang berbahagia ini, jadi kita bisa maju secara bersama. Sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam buku 4 revisi 2019 tentang pembinaan pengembangan profesi guru. Nah, guru itu selalu belajar. Ya, guru itu selalu belajar agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan. Ya, guru harus selalu belajar, selalu untuk menggali ilmu, dan juga guru itu harus saling berbagi. Bagi yang tidak tahu, kita saling berbagi, dan seperti kita moderator dan juga Bapak narasumber kita ya, Pak Irfan Dani, mungkin lebih banyak sudah pengalaman-pengalaman beliau. Akhirnya beliau itu harus berbagi sesama guru, khususnya mungkin kita di Aceh Selatan ini, agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan seperti saya sebutkan tadi, dan sesuai dengan zaman yang berlangsung sekarang ini. Kita tahu sekarang adalah zaman serba digital ya kan, zaman serba kita memang harus dengan alat elektronik. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Cabang Dinas Pendidikan Aceh Selatan akan terus berupaya dalam memfasilitasi, juga kita mendukung memfasilitasi informasi-informasi perkembangan di bidang pendidikan, khususnya di Aceh Selatan. Nah, selain itu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan menjadi fokus utama dalam mewujudkan Aceh Selatan hebat. Ya, mutu pendidikan menjadi fokus utama kita dalam mewujudkan Aceh Selatan hebat. Aceh Selatan Carong, ataupun sesuai dengan amanat pemerintah kita mewujudkan Aceh hebat, Aceh Carong, Aceh Mutuah, ataupun Aceh Bertiga. Nah, diharapkan ya, dengan adanya pelatihan seperti ini, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di Aceh Selatan. Seperti saya sebutkan tadi, dari guru yang belum tahu, mereka dengan ada informasi-informasi seperti ini menjadi tahu. Nah, juga suatu kebanggaan bagi kita semua pada malam hari ini, juga kepala sekolah juga ikut serta bersama kita, yang seharusnya juga banyak guru-guru ini yang mau ikut terus bergabung ya kan, bergabung bersama kita dalam acara diseminasi ini. Mungkin harapan kami yang terakhir ya,
apa yang diberikan nanti oleh narasumber itu bisa kita dengarkan bersama, kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa belajar bersama, ya kan? Bukankah seperti yang dikatakan Rasulullah itu mengajar dan belajar itu sama-sama bermanfaat, sama-sama mendapatkan pahala. Ya, man kharajan fi talabi ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar menuntut ilmu, ya mengajarkannya sama dengan dia berjuang fi sabilillah sampai dia kembali. Nah, pada malam hari ini kita melupakan hal-hal yang lain sehingga kita bisa belajar bersama pada malam hari ini, sehingga pulang kembali kita ke rumah itu seperti kita berjihad. Ya, orang yang berjihad itu kata Rasulullah dan juga janji Allah balasannya itu adalah surga. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada sambutan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kalau bilang Pak Ketua tadi jangan berlama-lama ya Pak Ketua ya. Karena Pak Irfan ini nggak sabar lagi nih, banyak materi yang ingin disampaikan. Nah, dan juga nanti kita minta juga Pak Junaidi ya. Mungkin dengan Pak Junaidi sebagai moderator nanti kita sangat asik ini ya kan. Mungkin ya cepat tanggap ya kan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Jika ada kata-kata yang salah, nah itu semata-mata datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang bermanfaat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya akhiri acara malam ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan desiminasi. Kegiatan desiminasi Training of Trainer TOT Sagu Sapa, Satu Guru Satu Kanva dan Parade Kanva Nusantara JSDI Jaringan Sekolah Digital Indonesia bekerja sama atau diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Selatan. Secara resmi kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anadwi yang telah memberikan pengarahan yang luar biasa kepada kami. Ya, tentu dengan arahan tersebut bisa kami jadikan sebagai bahan untuk refleksi diri. Sebagaimana keinginan Bapak tadi, untuk mewujudkan Aceh Sarong itu, kita sebagai guru yang ada di Aceh Selatan tentu harus mengupgrade diri sehingga berpengaruh atau berdampak pada kegiatan pembelajaran di kelas ya, sehingga pembelajaran kita bisa asik dan menyenangkan. Baik, selanjutnya ini adalah kegiatan yang kita tunggu-tunggu, pemberian materi dari narasumber kita malam hari ini, yaitu dari Bapak Irfan Dani SPDGR. Kepada Bapak Irfan Dani, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan diseminasi TOT Sagu Sapa dan Parade Kanva Nusantara yang dilaksanakan oleh JSDI. Jadi adapun maksud dan tujuan kegiatan malam ini adalah kegiatan pengimbasan dari kegiatan pelatihan sebelumnya. Salawat besertakan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan akhlak Islamiyah yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Kabupaten Aceh Selatan,
serta Bapak Ibu peserta diseminasi POT Canva. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kacap bahwa adanya kegiatan malam ini karena yang pertama, adanya guru yang ingin belajar dan adanya guru yang ingin berbagi. Ketika ada yang ingin belajar ada, tetapi tidak ada yang berbagi, maka kegiatan ini tidak akan terlaksana. Karena harus adanya interaksi antara yang mau belajar dan mau berbagi. Kemudian seperti materi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, bahwa saat ini kita dituntut mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki oleh anak, dan kodrat zaman adalah zaman yang ada saat ini. Zaman dulu abad 18, abad 19 itu cara mengajar guru itu jauh berbeda dengan kegiatan mengajar yang ada saat ini. Kegiatan pembelajaran saat ini lebih cenderung digitalisasi, di mana pembelajaran itu tidak lagi terbatas oleh jarak, ruang, ataupun waktu. Termasuk sekarang Bapak Ibu ada di rumah, saya ada di sini. Jadi kita semua bisa berinteraksi dimanapun kita berada. Selanjutnya Bapak Ibu, pesan ya kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, ya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nomor yang Anda tuju sedang. Kita di sini diharapkan mengajarkan anak-anak kita itu memang sesuai dengan zaman sekarang, di mana zaman sudah serba digital. Masuk kegiatan pembelajaran kita ini adalah kegiatan digital yang memungkinkan semua orang berinteraksi dalam suatu ruangan virtual, ya tanpa harus bertatap muka secara langsung di kelas ataupun di sebuah aula. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita pada materi. Materi yang pertama adalah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, ya. Pikiran Bapak Ibu, mungkin saya buka saja slideshow-nya. Oke. Pertama berhubungan dengan ya. Oke. Bapak Ibu. Oke. Bisa dilihat layar saya Bapak Ibu? Sudah Pak Bana. Saya, oke Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan diseminasi ini saya cuma menyampaikan Bapak Ibu, materi yang saya dapat selama 5 hari kemarin itu disampaikan dalam waktu 2 jam saja. Ya, jadi saya latihannya 5 hari, lalu saya sampaikan dalam 2 jam. Makanya tadi dibilang sama Bang Aldi, waktunya memang mepet, 5 hari materi kita sampaikan dalam 2 jam. Jadi ini memang pengenalan sekilas saja tentang itu, apa itu Canva. Karena Canva ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, baik dalam kegiatan Bapak Ibu mengajar di kelas, atau kegiatan administrasi sekolah, ataupun Bapak Ibu yang nantinya mau ikut kegiatan guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang mau ikut guru penggerak, itu rata-rata saya bilang ya hampir 90% tugas yang ada di dalam LMS namanya, Learning Management System, pada guru penggerak itu hampir bisa semuanya kita kerjakan dengan Canva dari modul 1, modul 2, modul 3. Jadi kita bekerjanya dengan Canva Bapak Ibu. Oke, jadi semua tugas-tugas bisa dikerjakan dengan Canva. Termasuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas juga bisa membuat seperti LKPD, komik, TTS, Imsakiyah mungkin, era RPP, video-video presentasi, Twibbon, ataupun desain-desain lainnya yang bisa Bapak Ibu ulik-ulik lagi secara kreatif dengan kata kunci. Jadi kami diajarkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup ATM saja kan. ATM itu amati, lalu tiru dan modifikasi. Karena di Canva itu Bapak Ibu sudah tersedia banyak sekali ide-ide yang Bapak Ibu bisa adopsi. Jadi pertama saya akan memperkenalkan apa itu Canva. Canva adalah situs online atau situs digital yang menyediakan ribuan desain-desain
desain-desain atau ide-ide yang tersedia secara gratis. Khususnya Canva untuk pendidikan artinya gratis untuk guru. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai masyarakat umum bukan guru, itu Canva itu dibeli Bapak Ibu. Ya, dibeli ya. Harganya cukup mahal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bukan guru, ya, Bapak Ibu bukan guru, itu harus dibeli dengan harga ratusan ribu. Nih. Nah, ini harga gratis ya. Kalau gratis itu mulai Rp0, namun di sini fiturnya terbatas Bapak Ibu. Jadi ada Canva gratis namanya. Canva yang didapatkan secara gratis, namun fiturnya terbatas. Tidak sama dengan Canva Pro. Nah, Pro yang kita gunakan sekarang ini adalah Canva Pro untuk education. Nah, jadi sangat banyak sekali. Ada ribuan stok foto, video, audio yang bisa kita dapatkan secara gratis Bapak Ibu. Dengan syarat Bapak Ibu adalah seorang guru yang dibuktikan dengan kartu identitas sebagai guru seperti kartu IGI, kartu PDRI, sertifikat pendidik, kartu NUPTK. Makanya kemarin pada waktu prakegiatan Bapak Ibu mendaftar lalu melampirkan identitas Bapak Ibu sebagai guru. Nah, jadi kemarin waktu prakegiatan ya di grup sudah saya bagikan bagaimana cara membuat akun Canva dan mendapatkan akun Canva untuk pendidikan. Jika Bapak Ibu permohonannya diterima Bapak Ibu, maka di email Bapak Ibu akan mendapatkan email seperti ini Bapak Ibu. Ya, selamat datang di Canva Pendidikan. Artinya kita sudah bisa menikmati fitur-fitur Canva untuk pendidikan secara gratis, di mana terdapat ribuan atau jutaan template yang kita bisa manfaatkan secara gratis Bapak Ibu. Bagaimana melihat Canva kita itu sudah gratis atau masih gratis atau sudah pro pendidikan atau sudah pendidikan ya. Bapak Ibu bisa login di Canva. Bapak Ibu tinggal lihat saja di sini. Lihat di pojok kanan akun Canva-nya itu. Kalau Bapak Ibu sudah Canva pendidikan, di sini sebelumnya tertulis free atau free atau gratis. Kalau Bapak Ibu akunnya sudah diterima, maka tulisan free atau pendidikan akan berganti dengan tulisan pendidikan seperti ini. Atau saya belum mengajukan Pak, bagaimana? Kalau Bapak Ibu belum mengajukan akun Canva, ya, saya keluar dulu. Nah, jadi contoh, Pak, kemarin saya sudah daftar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa dilihat layar saya. Boleh dihidupkan mikrofon? Bisa Pak Farhan. Bisa, oke ya. Nah, ini saya bacakan dari awal ya. Di sini adalah tampilan awal ketika masuk akun Canva, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk atau login pertama dengan menggunakan akun Apple, lanjutkan dengan Google, ataupun lanjutkan dengan Facebook. Pak Farhan, mungkin bisa, mungkin ada yang baru tahu nih cara masuk ke Canva-nya gimana? Oke ya. Kita ulangi. Pertama, karena ini adalah program program kerjasama antara IGI dan JSDI juga, maka Bapak Ibu pertama saya arahkan ya, mohon maaf. Oke, bentar. Gimana ya? Oke, data peserta. Kemarin sudah saya share, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi ya. Oke, saya buka aja sini dulu cara mendaftar. Oke, loading Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, coba saya masuk dulu. Mana linknya? Oke. Jadi Bapak Ibu di grup itu sudah saya bagikan PDF cara mendaftar. Pertama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu buka dulu linknya. Linknya kalau nggak salah ini lagi hang ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nggak bisa saya buka ini. Oke, ini open with bisa. Oke.
Oke, di sini Bapak Ibu kemarin sudah saya bagikan bagaimana cara mendaftar ini ya. Nah, ini sudah saya bagikan di grup WA. Bagaimana cara mendaftar akun Canva. Pertama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu cukup copy paste atau cukup diklik link ini saja. Diklik link ini saja http partner.canva.com.gsdi guru, atau boleh juga mengklik yang link partner dari IG. Jadi ini link dari GSDI, ini link dari IG. Saya contohkan, saya mau klik dari link dari IG, dari GSDI. Klik, oke, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu akan diarahkan di sini. Oke, Canva untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu kliknya yang di sini ya, mohon maaf, di sini daftar sekarang untuk guru. Ya, lalu klik daftar sekarang. Oke, ini Bapak Ibu bisa ajarkan juga kepada guru-guru di sekolah. Otomatis Bapak Ibu nanti akan diarahkan kemari Bapak Ibu. Ya, diarahkan ke halaman ini. Sama seperti ketika kita membuka canva.com, lalu kita pilih login. Oke. Lalu Bapak Ibu lanjut dengan menggunakan email. Contoh, ini karena saya sudah mendaftar, jadi saya gini aja, saya pakai email lain ya. Saya contohkan cara mendaftar Canva. Ini email yang belum saya pernah pakai sebelumnya. Pandani @gmail.com. Oke. Nah, ini adalah email yang belum pernah saya gunakan sama sekali Bapak Ibu. Lalu kita tinggal klik melanjutkan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan sandi atau password untuk login ke akun Canva. Oke, kita masukkan passwordnya. Ya, kalau Bapak Ibu ragu dengan sandi, tinggal diklik ini mata satu ini untuk melihat sandi yang sudah kita buat. Lalu setelah diketik sandinya yang baru kita buat, klik gabung. Oke. Nah, apa katanya? Oke. Lihat dulu. Masukkan sandi. Oke. Ini kayaknya sudah ada akun ya. Oke, ini kayaknya email saya ini juga sudah pernah ada akun. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal dilanjutkan saja pendaftarannya sehingga Bapak Ibu nanti masuk ke tampilan seperti ini. Ya, ini saya masuk dulu ke salah satu akun yang sudah saya daftarkan. Di sini saya sudah banyak akun ya. Ini saja lah. Oke Bapak Ibu. Nah, ini akun Canva yang sudah terdaftar. Ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau melihat akun Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Ini kalau akun pribadi saya di sini ya. Nah, di sini akun pribadinya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu belum menerima form pendaftaran untuk Canva pendidikan, Bapak Ibu tinggal masuk kemari Bapak Ibu, ambil pengaturan. Ya, di pojok kanan atas itu ada pengaturan akun. Ya, pojok pengaturan akun. Ini. Lalu Bapak Ibu pergi ke bawahnya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu pastikan dulu apa tujuan Bapak Ibu membuat akun Canva. Apakah sebagai guru, atau pelajar, atau UMKM, perusahaan, atau yang lain. Kalau Bapak pilih pribadi, ya Bapak Ibu pilih pribadi, maka Bapak Ibu tidak akan ditawarkan gratis untuk guru. Makanya supaya Bapak Ibu mendapatkan tawaran Canva untuk pendidikan, Bapak Ibu harus memilihnya sebagai guru. Ya, karena kalau kita pilih guru nanti akan muncul tawaran pada menu penagihan ini adalah daftarkan akun gratis untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu harus memastikan tujuan Bapak Ibu membuat akun inilah sebagai guru. Ya, oke, setelah ini guru, lalu Bapak Ibu yang di komputernya atau di HP-nya masih bahasanya bahasa Inggris, silakan boleh ditukar dengan bahasa Indonesia. Ya, tinggal ketik saja Indonesia.
Oke, klik, lalu otomatis dia akan tersimpan. Kalau di HP kayaknya ada save-nya, simpan. Oke, kemudian setelah selesai, Bapak Ibu pergi ke penagihan tim. Penagihan tim, di sini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah kanvanya pendidikan, di sini tidak ada lagi keluar daftarkan. Jadi yang keluar cuma kelola anggota, ya, kelola anggota. Kenapa? Karena itu sudah akunnya sudah pendidikan Bapak Ibu. Ya, jadi itu cara mendaftarkan akun pendidikan. Nanti Bapak Ibu tinggal kalau sudah ketemu tombolnya nanti di sini, Bapak Ibu tinggal masukkan nama sekolah, masukkan halamat web sekolah. Kemarin banyak yang bertanya ya Pak, halamat website sekolah saya apa Pak? Boleh Bapak Ibu kosongkan, tapi kalau ada silakan lebih baik diisi Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal melampirkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah seorang pendidik. Makanya ketika Bapak Ibu seorang pendidik harus dibuktikan dengan identitas. Apa saja identitasnya? Mungkin saja kartu IG, kartu PGRI, sertifikat pendidik, sertifikat pelatihan sebagai guru, ataupun semua dokumen yang berhubungan dengan identitas Bapak Ibu sebagai guru. Ya. Setelah kita ajukan, itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Akun Bapak Ibu diterima atau ditolak. Kenapa ditolak? Mungkin saja dokumen yang Bapak Ibu lampirkan tidak jelas, tidak terbaca atau tidak jelas, atau dokumen yang Bapak Ibu lampirkan tidak sesuai dengan namanya tidak sesuai dengan nama Bapak Ibu. Contoh namanya di profil Bapak Ibu di sini buatnya pakai spasi, di dokumennya ternyata tidak, atau di dokumennya pakai gelar, di sininya tidak. Jadi dokumen yang Bapak Ibu lampirkan harus sama dengan yang Bapak Ibu buat di profilnya. Jadi supaya itu disetujui. Kalau tidak, maka Bapak Ibu permohonannya akan ditolak. Bapak Ibu menunggu selama 2 kali 24 jam atau 48 jam agar Bapak Ibu akunnya diterima. Saya lihat di sini ada beberapa orang peserta yang sudah diterima akunnya, ada juga yang belum. Oke, itu cara mengajukan tanpa gratis untuk pendidikan. Jika ada pertanyaan nanti boleh kita buat bimbingan setelah kegiatan ini. Kemudian kemarin saya Bapak Ibu sudah membuat kelas untuk Canva. Ini kan sudah ada ya di akun saya ini. Akun saya dengan menggunakan email pribadi, ya, pakpandani@gmail.com. Ya, walaupun bukan akun belajar tapi bisa Bapak Ibu. Oke, asalkan Bapak Ibu melampirkan dokumen yang valid. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu ada kelas-kelas Bapak Ibu. Ada kelas 1 ini. Ada kelas-kelas termasuk hari ini kita nanti akan belajar di kelas diseminasi Canva. Jadi ada kelasnya. Oke, jadi di sini. Ini adalah kelasnya Bapak Ibu. Kelas. Oke. Bagaimana cara membuat kelas ini Bapak Ibu? Cara membuat kelas ini saya praktekkan ya. Cara membuat kelas itu Bapak Ibu tinggal masuk ke gear roda gigi yang ada di pojok kanan atas. Ya, lalu Bapak Ibu pergi ke penagihan dan tip. Penagihan dan tip. Contoh, saya adalah seorang guru, saya mau nanti pengimbasan kepada siswa atau kepada guru dalam bentuk pelatihan ataupun dalam bentuk pembelajaran di kelas. Bapak Ibu bisa mengklik di sini buat kelas baru. Contoh, saya contohkan Bapak Ibu di penagihan dan tim ya. Penagihan dan tim buat kelas baru. Oke, lalu contoh, saya mau membuat nanti untuk kelas 11 MIPA 1. Oke, 11 MIPA 1 saya buat kelas Canva. Nanti anak-anak atau siswa yang ada di kelas, saya suruh masuk ke kelas saya. Buat kelas baru. Oke, klik buat kelas baru. Artinya apa? Ini sudah terbentuk satu kelas, kelas 11 MIPA 1. Di mana di sini ada proyek Anda, dibagikan dengan Anda, tong sampah kita, kelas kita, pekerjaan siswa yang ada di kelas, lalu kit, merek, dan perencanaan. Oke Bapak Ibu. Jadi itu cara membuat kelas. Oke. Lalu bagaimana cara mengundang siswa kita Bapak Ibu? Kita sudah buat kelas, tapi siswanya belum ada. Jadi bagaimana cara mengundangnya?
Bapak Ibu tinggal klik kelasnya dulu. Nah, ini ada kelasnya, saya contohkan ya. Ini ada kelasnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu lihat di ruang kelas belum ada desain apa-apa. Ya. Ibu bisa matikan dulu. Oke. Wah, sangat luar biasa ya papan ini ya. Bisa interaktif juga rupanya ya. Ya bisa kolaboratif dan interaktif. Oke. Pertama di kelas itu nggak ada desain yang masih kosong, belum ada desain apa-apa. Lalu ada folder, ada template, ada aplikasi, ada orang. Oke. Di sini kita mau menambahkan orang Bapak Ibu atau menambahkan siswa dalam kelas. Caranya ada beberapa cara. Pertama, Bapak Ibu bisa mengajak siswa bergabung ke kelas Bapak Ibu dengan cara membuat undangan tautan. Nah, ya oke. Jadi setelah diklik akan muncul tautan atau link untuk mengundang siswa ke dalam kelas. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal salin lalu paste ke WA kelas. Nah, melalui WA otomatis siswa yang ada di kelas itu masuk ke kelas tanpa ya, masuk ke kelas tanpa 11 MIPA 1. Cara yang kedua adalah dengan melalui kode. Nah, melalui kode Bapak Ibu bisa ini mengajak siswa bergabung ke kelas dengan menyebar ini dulu, kunjungi canva.com/class.join. Lalu nanti semua siswa memasukkan kode ini, baru mereka bisa bergabung. Namun Bapak Ibu, kode seperti ini hanya berlaku selama 4 jam. Kalau dia lebih dari 4 jam, maka kodenya akan expire. Oke, jadi ada kekurangannya dengan kode. Sedangkan dengan link itu tidak ada batasnya, kecuali Bapak Ibu ditutup linknya. Contoh, tadi saya sudah buat link. Saya pengen linknya itu saya tutup. Saya tutup saja. Supaya anak-anak tidak bisa lagi mendaftar lewat link. Artinya linknya sudah saya tutup. Oke. Kalau ini cuma bertahan sampai 4 jam. Lalu dengan cara berikutnya ada import lewat Google Classroom. Jadi Bapak Ibu yang punya Google Classroom bisa juga mengkoneksikan Google Classroom dengan Canva. Oke, jadi dengan fitur Google Classroom. Atau Bapak Ibu memasukkan alamat emailnya satu-satu. Contoh, emailnya fulan@gmail.com. Nanti Bapak Ibu tambahkan dia sebagai apa? Sebagai guru atau sebagai pelajar. Nanti setelah Bapak Ibu isi, lalu kirim undangan. Itu adalah cara-cara untuk menambahkan siswa ke dalam kelas. Sekarang kita lihat siapa saja yang sudah bergabung di kelas Canva, Diseminasi Canva Aceh Selatan ini. Kita lihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita lihat. Kemarin sudah saya sebar link join di grup ya, di grup WA. Nah, di sini adalah halaman berandanya. Lalu kalau kita mau masuk kelas, kita lihat di sini di pojok ini. Ya, di sini. Nah, sudah ada beberapa rekan-rekan dari Bapak Ibu yang sudah membuat pratugas. Nah, ini kemarin saya kasih pratugas Bapak Ibu. Ini bukan tugas, pratugas. Bagaimana cara membuat memasukkan desain-desain sederhana dengan Canva. Ini sudah ada dari, ini belum dibuat namanya ya. Ini Bu Mista nih kalau nggak salah. Ini ada namanya. Kalau kita klik, nah kelihatan ya. Ini ada Ibu Putri yang sudah membuat tugas. Ini ada Ibu siapa ya? Bu Mista. Nah, ini salah satu calon guru penggerak juga yang sama dengan kami angkatannya. Kemudian ada Ibu siapa lagi ini? Oke, ini bukan. Ini Lia Mursida yang sudah membuat tugas lalu membagikannya di kelas. Oke. Lalu kita lihat Bapak Ibu, folder masih kosong, template masih kosong, aplikasi kosong, orang. Oke, ini adalah orang-orang yang sudah bergabung di kelas Canva. Oke, Bapak Ibu sudah ada 30 peserta diseminasi yang sudah bergabung di kelas. Oke, ada Ibu Emma, Ibu Kartawida, Pak Andri, Pak Junaidi, Bu Mista, saya sendiri sebagai pemilik kelas, ada Ibu Sulina, Sanalianto, Anissa, Nuzul, Arismen, Dia, Santinita, Trimarsita, Ika Suko, Rizka, Nesvi, Muklis, Putri, Erma, Kaisarul Mahdi, ini Bapak kelas sekolah kita ya, Rizky Hari Karya, Rizka Darlisa, Muktasar, Lukman Hakim, Ulfa, Samudin,
Sahilida Muhammad Ramli Ar-Rahman dan Ibu Lisma. Oke, sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya mau lihat Bapak Ibu action dulu. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke kelas Canva, masuk kelas Canva ya. Lalu Bapak Ibu, nih, di sini ada pratugas desiminasi Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu coba sekitar 5 menit saja, nggak lama-lama ya. 5 menit Bapak Ibu buka template ini, lalu Bapak Ibu gunakan template ini. Gunakan template ini. Artinya buat kopiannya, silakan tambahkan nama Bapak Ibu, lalu sekolahnya di mana, saat paling bahagianya saat ngapain, makanan favoritnya apa, orang yang paling dicintai, superhero-nya siapa, lalu mainannya apa. Setelah selesai Bapak Ibu, ini contoh ya, gunakan template ini. Saya gunakan. Nanti Bapak Ibu ya edit template tersebut, lalu kirim kepada saya Bapak Ibu. Kirim, nanti kita lihat siapa yang paling cepat mengirimnya. Contoh ini, Bapak Ibu silakan edit ini namanya, diklik ya, diklik, lalu edit. Nah, ini contoh namanya adalah Fulan. Nah, nama sekolahnya dari mana? SMA mungkin. Nah, contoh hanya ya SMA N1 Labuhan Haji. Nah, atau dari SMA 1 Tapak Tuan. Oke. Lalu di sini ada foto-foto Bapak Ibu. Ya, saya contohkan ya, namanya si Fulan dari SMA 1 Labuhan Haji. Contoh. Kemudian di sini saat paling bahagia. Si Fulan ini saat bahagianya adalah ketika dia mungkin jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini, tinggal di pojok kiri ini. Cari elemen Bapak Ibu. Di sini ada elemen ya. Bapak Ibu mungkin cari jalan-jalan. Nah, dia bahagia kalau jalan-jalan. Oke. Jadi ini tinggal kita masukkan saja Bapak Ibu. Masuk. Tarik samping. Langsung masuk. Makanan favorit saya, contoh bakso. Bakso. Nanti Bapak Ibu muncul bakso Bapak Ibu. Tinggal tarik. Keluar bakso. Orang yang paling cintai. Orang tua mungkin. Di sini ada atau orang tuanya. Oke. Taruh. Ini dah. Siapa? Permainan favorit. Mungkin bola kaki. Sama kayak Bapak Ibu cari gambar di Google. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik. Dah. Mohon maaf. Oke. Ini saya pilih saja dulu ini ya. Oke. Jika saya jadi superhero, saya di Superman. Nih. Oke, Bapak Ibu tinggal taruh saja di sini, atau kalau nggak mau tinggal diganti sama oke. Lalu setelah selesai Bapak Ibu, ya selesai ya. Lalu Bapak Ibu, fotonya. Fotonya siapa ya? Oke. Saya kasih aja fotonya. Foto profil. Oke, kalau nggak mau fotonya, ya guru. Oke, foto profilnya. Ya agak grafik, kita ambil foto saja. Oke. Lalu ini tinggal ditarik ke bawah. Seperti itu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal di sini kumpulkan kepada guru. Di pojok kanan ini Bapak Ibu tinggal kumpulkan kepada guru. Ada tampilan sini. Karena di sini saya menggunakan akun guru, maka tidak muncul kirim ke guru. Setelah Bapak Ibu kirim ke guru, Bapak Ibu bagikan ke, bentar ya, ada yang mau gabung, ya, Bapak Ibu bagikan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu ganti dulu namanya. Contoh, ini contoh ya, nanti Bapak Ibu buat saja namanya pratugas, namanya siapa? Contoh, tugas 1 Fulan. Ini si Fulan ya.
Oke, ini cara mengganti namanya di sini Bapak Ibu. Di kanan ya, di samping foto. Lalu Bapak Ibu nanti tinggal bagikan saja ini ke kelas. Nah, bagikan ke kelas supaya bisa dilihat oleh teman-teman kelas. Oke, sekarang saya cek Bapak Ibu di Canva tadi apakah tugas yang sudah saya kerjakan itu dilihat sama teman-teman kelas apa belum. Oke, kita reload. Kita lihat reload ya. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah, ini sudah ada ya nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Ini atau di sini bisa saya ganti tugas 1 bulan. Nah. Oke. Bapak Ibu silakan dibuat juga caranya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke. Seperti itu. Baik, mungkin Pak Irfan ini kita persilakan dulu beberapa penanya nih sebelum kita lanjut ya. Ya boleh. Sebelum kita lanjut ya. Ini kan cuma pengenalan saja. Kalau Bapak Ibu mau ganti warna boleh tinggal klik ini. Ganti warna. Bapak Ibu, oh saya sukanya warna ungu. Boleh. Saya pengen warnanya ini warna pink. Oh, boleh, tinggal diganti. Atau kan ya, maaf. Ini diganti jadi warna pink. Nah, atau ini saya warnanya warna apa? Terserah sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Nah, jadi tidak harus menggunakan warna yang ada di sini. Boleh Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan warna Bapak Ibu. Jadi karena setiap kita itu punya warna ya. Warna yang berbeda-beda. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Setelah itu, jangan lupa dibagikan. Ini contoh saja. Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah membagikan pratugasnya ke kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat banyak sekali desain-desain. Ya. Pertama gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gabung di sini, ini sudah ada ya. Ini ada. Ini siapa ya? Jangan lupa Bapak Ibu diganti namanya ya. Nama filenya. Ini ada Ibu Ulfa Usma. Tak paling bahagia sama kawan-kawan, makanannya bakso, orang yang dicintai orang tuanya, superhero-nya adalah seorang guru dan olahraganya bola. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu setelah dibuat jangan lupa ya Bapak Ibu kirim ke guru. Nah, ini contoh. Di sini ada Ibu Mista. Ibu Mista sudah mengirim ke guru. Nah, saya komentari. Nah, di sini saya adalah sebagai guru, saya akan mengomentari tugas dari Ibu Mista. Saya beri ulasan, ya. Saya kasih ulasan. Ibu Mista ini mungkin tugasnya bagus. Saya kasih ulasan. Namun, bentar ya, lagi loading. Kita tunggu dulu. Ini sudah ada tugas dari Bu Mista. Namun yang pertama kita kasih komentar dulu. Kasih komentar. Pertama kita kasih aja komentar sini. Nah, komentar yang pertama ya. Judul tugas ya. Maaf. Judul tugas belum diganti. Nah, kita kasih komentar apa lagi? Ya. Kita kasih komentar kedua. Komentarnya adalah apa ya? Oke, sudah bagus. Nah, sudah bagus sekali warna-warninya. Warna-warni. Oke. Boleh kita kasih emoticon, boleh juga. Oke, kita kasih mungkin. Oh, ini 100 mungkin. Nah, kasih komentar. Nah, oke, sudah ada 2 komentar tugas dari Musa. Lalu saya sebagai guru akan memberikan ulasan. Bagus. Nah, ini kata-katanya ya dalam mungkin salah. 100. Oke, kembalikan tugas. Oke, ini adalah tugas yang sudah saya kembalikan Bapak Ibu. Otomatis Pak, ya. Pak Pandani boleh bertanya? Ya, silakan Ibu. Jadi kemarin kan Bapak udah pernah bagikan link tugas, Pak. Iya.
bagi kami yang belum di ACC karena belum sampai waktu 48 jam ya. Link tersebut bisa dibagikan lagi nggak Pak? Biar kita bisa ini, karena udah terhapus. Link mana Bu? Ini Ibu ketika buka ini ada kelihatan nggak nih? Yang nih tugas nih. Yang kemarin saat saya buka ada Pak. Ini nggak ada lagi yang link tugasnya. Bentar Ibu. Ini ketika Ibu masuk, bentar ya. Ibu ada kemarin. Kelasnya ada kan semua yang muncul ini? Yang itu ada Pak kemarin tuh muncul cuma. Nah, jadi Ibu boleh ambil aja salah satu ini. Contoh-contohnya iya. Ibu ganti, Bu bedakan. Nah, ini kan cuma template orang boleh kita pakai, kita modifikasi. Nah, jadi boleh Bapak, ini yang kosong boleh. Yang sudah ada silahkan apa-apa. Karena ketika kita klik, otomatis nanti dia akan membuat salinan. Ya, buat salinan. Nanti boleh, artinya kita minta template orang itu, lalu kita copy, lalu kita modifikasi. Amati, tiru, modifikasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tadi sudah ada di pekerjaan kelas siswa yang sudah saya tinjau nih. Sudah saya, ini yang sudah mengumpulkan ya. Ada Ibu Emma, ada Ibu Erma, 2 kali ya. Lalu ada Ibu Ulfa, Ibu Kartawida, dan Ibu Lia Mursida. Oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, sederhana saja Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Silakan buat pratugas Bapak Ibu. Pratugasnya tadi, cuma pengenalan saja. Oke. Bagaimana cara membuat sebuah tugas sederhana? Bapak Ibu cuma tinggal impor saja, tarik saja. Atau kalau Bapak Ibu contoh, Pak, ada foto saya di sana Pak, boleh. Bapak Ibu tinggal nanti di sini ya. Bapak Ibu ya gunakan ini. Ada namanya unggahan. Unggahan itu artinya Bapak Ibu bisa mengunggah media yang ada di dalam perangkat Bapak Ibu. Ya, ini unggah media yang mungkin dalam bentuk foto ataupun video. Ataupun Bapak Ibu bisa merekam diri. Seperti orang buat video call lalu direkam. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada pertama menunya ada elemen. Jadi kalau elemen itu adalah segala sesuatu yang berupa bingkai, berupa contoh Bapak Ibu mau cari bingkai. Nah, nanti akan muncul bingkai di sini Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin mencari kotak, akan muncul kotak. Atau mencari apa? Bentuk. Bentuk. Akan muncul segala bentuk, ya, bentuk artinya persegi atau ini ya. Kita carinya seperti ini, yang semua ada bentuk, ada bintang, ada segitiga. Contoh, kita mau cari bingkai. Nah, maaf, bingkai ya. Seperti yang sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat flyer, Bapak Ibu. Contoh dia mau buat flyer kegiatan diseminasi ini. Kegiatan diseminasi ini saya buat flyernya dengan Canva. Contoh, saya mau masukkan sini, taruh di sini dulu. Oke, ini bingkainya ya. Ada bingkai. Lalu Bapak Ibu tinggal upload foto Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya. Guru. Contoh ada, anggaplah ini ada foto. Ya. Saya ambil foto. Lalu saya tinggal tarik saja. Foto orang ini masuk ke dalam bingkai. Ke dalam ini. Pak, kepalanya mana Pak? Boleh, kita klik, double klik, kita turunkan. Dah. Oke, nampak kepalanya. Jadi bingkainya menyesuaikan, fotonya menyesuaikan dengan bentuk bingkai. Contoh Bapak Ibu mau yang model lain mungkin yang lebih kreatif, brus mungkin seperti beras ya, beras atau seperti apa, atau membuat komik nanti Bapak Ibu buat balon teks, seperti itu. Oke, balon teks ya, abad L. Ini ya, Bapak Ibu mau buat ini balon teks yang bentuknya mungkin kayak buku cerita. Bapak tinggal nih pilih saja, sudah tersedia ribuan gaya-gaya yang sudah ada tersedia sini. Atau Bapak Ibu mau buat efek, efek boleh juga, tinggal ketik efek. Apa efeknya? Mungkin yang bercahaya atau yang berkelap-kelip, boleh kita taruh saja di sini Bapak Ibu. Ini bercahaya, berkelap-kelip, boleh. Atau yang mau apa? Yang ya silahkan Bapak Ibu. Maunya di mana? Atau yang kayak balon ini, boleh. Silahkan.
Ini biasanya, jadi Bapak Ibu mau buat desain apa bisa Bapak Ibu. Mau buat RPP 1 lembar, ini kan nggak cocok ya. Coba kita ganti backgroundnya dulu, mungkin warnanya kuning lah. Tuh oke. Irfan, Ya silakan Ibu. kalau pakai handphone agak sulit ya Pak Irfan? Ya memang kalau desain itu kalau pakai handphone agak sulit, kecuali Ibu sudah profesional memang sudah mendalami. Tetapi kalau untuk basic kita baiknya belajar pakai komputer. Pantas coba desain agak susah Pak Ya Irfan. memang susah Bapak Ibu. Sama kayak orang main Photoshop di HP. Itu ribet kali itu. Oh, Desainnya Ya, sederhana. baiknya memang untuk pemula menggunakan Ya. HP dulu, Bu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, silakan mau diganti desainnya dengan yang Bapak Ibu rasa menarik, silakan nggak apa-apa. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat LKPD, RPP 1 lembar mungkin, atau 2 lembar, 3 lembar, atau membuat TTS. Oh Pak, saya tertarik membuat TTS Bapak. Oke, di sini kan halaman pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan halaman kedua, di bawahnya tambah halaman. Nah nih, contoh saya mau dibuat desain apa Pak? TTS, boleh. TTS, TTS. Atau crossword, bahasa Inggrisnya crossword ya, Inggrisnya kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada mungkin seperti puzzle, seperti apa. Jadi di sini sudah banyak sekali bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk yang tersedia Bapak Ibu. Ya, tapi saya lihat kalau untuk crossword ini paling banyak template-nya kalau ukurannya itu adalah nih ukuran A4. Oke, kita rubah setelan. Oke, kita rubah dulu. Ya, jadi template itu juga dipengaruhi oleh bentuk dimensinya. Jadi mungkin Bapak Ibu mau buat membuat TTS, mungkin TTS itu lebih banyak dibuat orang pakai yang nih, seperti inilah mungkin. Ya, bentar ya. Oke, seperti ini. Nanti Bapak Ibu cari crossword. Nah, maka lebih banyak ya, oke. Atau TTS boleh, TTS. Nah, nih ada TTS Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nih. Ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ganti. Ya, ganti dengan kuis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Oke. Atau Bapak Ibu apalagi ya? Mungkin sebentar lagi Ramadan mungkin kita akan buat imsakiyah. Imsakiyah Bapak Ibu. Ada yang tertarik imsakiyah Bapak Ibu? Nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat imsakiyah dengan mudah Bapak Ibu. Mungkin untuk sekolahnya atau untuk kampungnya bisa ya. Nah, bisa. Atau Bapak Ibu yang ada ya. Mungkin di sekolahnya lah dulu. Ya. Contoh saya mau buat imsakiyah kayak ini Pak. Boleh. Bapak Ibu, ini yang sudah terbaru ya Bapak Ibu. Terbaru. Atau yang kayak inilah. Kemarin saya buat yang kayak gini. Tinggal diklik lalu kita ganti saja identitasnya. Ya, untuk wilayah mana ya dan bagaimana. Oke. Kira-kira kita mau buat yang mana Bapak Ibu? Membuat LKPD, membuat imsakiyah, TTS atau yang mana? Boleh kita kasih usulan karena ini bebas terbuka. Atau hari ini Atau mungkin Pak Rani sebelum lanjut mungkin ada yang masih bingung nih, boleh. kita hilangkan dulu kebingungannya mungkin. Silakan Pak Jun. Atau kita kembali lagi ke kelas, kita lihat ya. Siapa yang sudah mengirim dan siapa yang sudah berbagi tugas. Nah, di sini saya lihat dulu. Ya, di kelas itu peserta kelas kita ada 30 orang. 30 orang. Oke, udah nambah nih. Ini ada Ibu Emma Rahmayati. Ibu tolong dihilangkan ini salinannya. Salin itu kalau bahasa Inggrisnya copy off ya. Copy off. Ini kita buat aja per tugas. Jadi nggak usah pakai salinan lagi. Ini tugas si bulan. Ini nama saya nggak usah dibuat Ibu. Kemudian tugasnya. Kemudian ini juga masih salinan. Ini juga nama saya. Jadi dihapus saja. Bapak Ibu sesuaikan nama tugasnya dengan nama sendiri. Lalu yang sudah mengirim tugas itu kita lihat. Ini udah banyak ya. Sudah ada Bu Nesbi, Bu Sri Marsita, Bu
Ibu Nesfi lagi 2 kali kirim tugas. Ini baru saja ada 7 menit yang lalu. Ibu Emma, oke, contoh saya cek dulu. Ini ada Ibu Emma yang kirim tugas, ya. Jadi kalau gurunya mau cepatan, ya tinggal diklik, nanti otomatis terbuka, ya, terbuka tugas siswanya, lalu dikembalikan, udah. Atau kasih aja komentar 100, nah, selesai. Dan asiknya Canva ini Bapak Ibu bisa menugaskan siswa membuat sebuah tugas dengan berkolaborasi. Jadi satu template tugas ini Bapak Ibu bisa tugaskan beberapa orang siswa untuk bekerja secara bersamaan. Ya, jadi Bapak Ibu sediakan tugas satu template tetapi diedit oleh beberapa orang. Bisa Bapak Ibu. Ini saya kembalikan saja ya. Ini sudah bagus. Anggaplah nilainya 100. Ya, saya kembalikan. Nah, jadi sudah oke. Apa lagi? Ini cuma preview ya. Apalagi contoh ada yang baru saja ya. Kita lihat. Ya, kalau kita periksa hari ini semua, kita nggak cukup waktu Bapak Ibu. Waktu kita tinggal setengah jam lagi. Iya, baik, mungkin bagi yang mau bertanya boleh mengetik langsung di kolom chat ya Bapak Ibu sambil mendengarkan Pak Irfandani. Ya, anggota yang sudah bergabung ada 24 orang. Pak Junaidi, saya izin bertanya. Silakan Bu. Pak Irfan, saya kan udah pakai yang Canva yang free, tapi bukan Canva Edu. Jadi kemarin hari Sabtu tuh udah daftar lagi pakai akun Belajar ID kan, belum di-approve sampai sekarang. Berapa lama sih? 2 kali 24 jam ya? Ini udah hari Senin. Oke, saya jawab ya Ibu. Jadi kalau Ibu sudah mengajukan, Ibu tinggal menunggu sekitar 48 jam. Itu kan ada di email itu. Bapak Ibu disuruh menunggu 48 jam atau 2 hari. Jika di dalam belum dibalas, ya, belum dikirim kode ya, apa? Ya, itu kode antrian Ibu. Kode antrian kalau Ibu permohonannya masuk antrian, ada kodenya. Nah, kalau Ibu diterima, ini Ibu bukan dapat kode antrian lagi, tetapi seperti ini. Selamat datang di Canva untuk pendidikan, ini emailnya. Ya, ini bukti kalau Bapak Ibu sudah disetujui. Atau ada juga sebagian yang tidak dapat email tetapi ternyata sudah disetujui Bapak Ibu. Caranya tinggal Bapak Ibu masuk ke akun pribadi. Bapak Ibu lihat saja di sini. Jika di sini masih ada free atau gratis, artinya persetujuan Bapak Ibu, permohonan Bapak Ibu belum disetujui. Kalau sudah lewat dari 48 jam, otomatis Bapak Ibu harus mengajukan ulang. Ajukan ulang lagi. Caranya bagaimana tadi? Caranya pergi ke pengaturan, nah ini ya. Ini pergi ke pribadinya dulu yang gratis ya, ini seharusnya gratis. Pergi ke pengaturan ini, pengaturan di pojok kanan, ya, di pojok kanan. Lalu pergi ke penagihan dan tip. Lalu di sini daftarkan akun untuk pendidikan katanya. Nah, kalau ini kan sudah nggak ada lagi Bapak Ibu, ya, karena ini sudah Canva untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu tinggal cek di roda gigi profilnya. Lalu masuk ke penagihan dan tip. Lalu masukkan di sini, klik tombol daftarkan gratis untuk pendidikan. Dan Bapak Ibu gini, kalau seandainya permohonan yang pertama itu ditolak, Bapak Ibu cek dulu apakah nama yang ada di dokumen itu sama enggak? Atau dokumennya jelas atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu ganti saja. Mungkin pakai kartu NUPTK atau pakai sertifikat pendidik atau segala sesuatu dokumen yang membuktikan Bapak Ibu adalah seorang pendidik. Karena ini adalah Canva untuk pendidikan. Kalau bagaimana dengan saya dosen Bapak? Oh, dosen mahasiswa itu bukan guru. Jadi beda lagi dia. Jadi dia punya link tersendiri. Bukan guru, bukan teacher ya. Oke, jadi saya jawab ya. Seperti itu jawabannya Ibu. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Gimana Bu? Sudah? Ya, mudah-mudahan di-approve ya. Soalnya udah 2 kali coba kan. Pakai sertifikat pendidik, udah 1 minggu nggak ada balasan. Ini coba lagi pakai akun Belajar ID kan, mudah-mudahan lah. Tapi ini udah Senin, dari Sabtu, Minggu, Senin. Gini Bapak Ibu, untuk kelas diseminasi kita ini, semua yang sudah bergabung di kelas ini
sudah bisa menikmati fitur Pro, Bapak Ibu. Contoh ini kan Bapak Ibu kan sudah ada di kelas saya. Jadi semua siswa yang berada di kelas saya, kalau dia memilih kelasnya adalah kelas bukan ya, kelasnya diseminasi. Nah, ini kan nampak Bapak Ibu di akun Ibu itu ada pendidikan ya. Ada nggak tulisan pendidikan? Ada. Kalau Bapak Ibu sudah ada pendidikan, Bapak Ibu sudah bisa menikmati fitur-fitur pendidikan. Jadi semua fitur pendidikan benar itu sekali. sudah bisa Bapak Ibu nikmati. Namun nanti seandainya ini contoh seandainya Bapak Ibu nggak disetujui juga, tiba-tiba saya hapus aja lah kelas ini. Contoh nih. Jadi Canva ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gabung ke kelas, Bapak Ibu nggak bisa keluar Bapak Ibu. Yang bisa mengeluarkan adalah gurunya. Contoh ini ada Ibu Emma, dia bisa masuk ke kelas saya tetapi tidak bisa keluar dari kelas saya. Ya, kalau seandainya Ibu Emma ini cuma tidak punya akun pendidikan, tiba-tiba saya keluarkan dari tim ini, otomatis dia tidak bisa lagi menggunakan Canva untuk pendidikan. Jadi ini ada fitur hapus dari tim. Jadi ada berubah perannya apakah sebagai guru atau pelajar atau hapus dari tim. Jadi kalau dia mau kerja, mau dapat fitur Pro, ya masuk saja dalam kelas. Masuk ke dalam kelas, otomatis nanti ketika dia membuat pekerjaan, dia bisa menikmati Canva. Ini contoh. Nah, contoh tadi ya, saya di kelas mau buat imsakiyah, karena sebentar lagi mau Ramadan. Otomatis nanti Canva akan mencari modal-modal imsakiyah yang menarik untuk Bapak Ibu. Nih banyak kali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih, kira-kira Bapak Ibu mau imsakiyah yang mana. Jadi ukurannya ada nih Bapak Ibu. Ya, apakah atau hari ini kita belajar imsakiyah boleh enggak saya ajarkan halaman Bapak Ibu. Kalau mau. Baik. Kapan-kapan lah Pak Irfan. Boleh. Enggak. Oke. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, ada hal lain yang berganjal dalam pikiran mungkin bisa ditanyakan ya dalam mungkin paling lama 1,5 jam lagi Pak Irfan ya. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ragu mungkin. Oh ya mungkin Pak Irfan Dani lanjut mungkin setelah itu siap semua bagaimana cara ekspornya, cara menggunakannya Pak Dani. Oke ya. Pertama saya contohkan saja lah. Tadi kita sudah membuat nih ya, membuat apa ya? Atau kita buat baru saja. Oke, sekarang Bapak Ibu coba di kolom chat Bapak Ibu request. Kita sekarang mau buat apa? Saya kasih kebebasan untuk Bapak Ibu. Nanti suara terbanyak nanti kita buat itu. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan buat di kolom chat. Kira-kira kita sekarang ini mau apa? Kalau saya tentukan nanti nggak enak juga Bapak Ibu. Karena kemarin. Baik, silakan Bapak Ibu dalam waktu setengah jam lagi. Ya. Hematnya kita mau buat apa? Apakah RPP, LKPD, atau apa? Silakan Bapak Ibu. Yang mau ngasih usulan silakan. Mungkin kawan-kawan pada. Oke, LKPD, apalagi LKPD. Oke. Silakan. Presentasi yang moving Pak, boleh. Lanjut. Nanti kita lihat suara terbanyak. Ada sekitar berapa nih? 22 orang. Ya, Bapak Ibu tolong masukkannya LKPD. Kita lihat Pak Jun. Ya, LKPD rata-rata nih. Ya. Presentasi moving. Masih ada berapa orang lagi? 18 orang lagi. Ya, silakan mungkin 10 aja bisa kita pilih ya. Silakan ya. Bapak Ibu. Siapa yang mayoritas itu nanti kita ya boleh saya ajarkan gimana caranya. Ya, presentasi movie. Ya, mungkin papannya kita coba aja LKPD nanti untuk ekspornya yang kita buat movie-nya. Ya, boleh, biar dapat dua-dua. Ya, boleh presentasi ya. Ada LKPD movie. Oke ya. Sudah? Baik. Ada ya? Ada. Silakan Pak Parun. Oke, Pak ini Pak semua ikut kelas sudah aku. Ya, semua yang masuk ke dalam kelas Bapak Ibu, yang masuk kelas ini ya. Kalau dia milih kelas itu posisinya sekarang sudah menikmati
akun Edu. Ini ada kalender katanya, ada Imsakia. Nanti kalau kalender nanti kita buat aja merah banyak-banyak Bapak Ibu. Sama Baik, Imsakia. mungkin Pak Irfan ini kita buat aja dulu LKPD ya, Oke, LKPD boleh, sederhana LKPD, aja dulu ya. Nanti Boleh. kita ekspor Ya, di boleh. video ya. Boleh. Oke Bapak Ibu, saya pindah dulu. Nah, jadi saya sampaikan kembali ya. Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas ini, kelas diseminasi, otomatis di sininya sudah pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal bekerja, Ibu ketik aja, Bapak Ibu ketik apa yang mau dibuat. Atau di sini boleh buat desain. Tadi katanya mau buat LKPD. Kalau LKPD itu oke lah. Karena di sekolah kita banyak kertas itu yang digunakan adalah kertas A4. Oke, kita ambil aja lembar kerja ya. Kita pilih lembar kerja Bapak Ibu. Atau di sini boleh juga Bapak Ibu desain sama ya. Ada yang di atas, ini yang di profilnya atau yang di kelasnya boleh kita buat desain. Lembar kerja Bapak Ibu. Kita mulai ya. Ukurannya 21 kali 29 itu memang ukuran folio ya, ukuran folio. Bukan kuarto ya, A4. Oke, ini saya tutup dulu yang tadi. Saya tutup dulu. Saya kiah ya. Oke dah. Jadi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu juga masuk dalam kelas buat desain Bapak Ibu. Sambil sama-sama kita. Oke, di sini kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ada ya. Otomatis di samping kiri akan ada rekomendasi. Rekomendasi. Ini ada rekomendasi apa ya? LKPD untuk ini. LKPD matematika. Ada nih. Ini untuk cocok kali untuk Pak Jun ini. LKPD matematik. Oke, atau Bapak Ibu mau cari, ini ada juga LKPD biologi, sains, ada juga seni. Jadi akan direkomendasikan sesuai dengan bidang. Ini ada TK-TK silang atau apa, LKPD-nya tetapi TTS. Oke, contohkan kita cari LKPD bolehkah? Boleh ini. Jadi Bapak Ibu bisa juga, contoh, saya mau buat LKPD. Boleh Bapak Ibu buat baru atau mengambil desain yang sudah ada. Contoh di sini, saya mengambil yang baru. Ini ya, ini logo Edu. Ya, ini tidak akan dinikmati oleh orang yang punya akun free, karena ini cuma disediakan untuk yang Edu. Jadi Edu Education. Kita klik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada Bapak Ibu. Nanti nama, nanti kita ganti. Oh, maaf ya. Nama kita ganti sama ya name, ganti boleh sama nama. Oke. Nanti jadi kita tinggal adopsi saja. Minimal identitasnya bisa kita ambil. Nanti isinya baru kita variasikan. Kelas. Oke, Bapak Ibu. Apalagi? Oke, ini apa ya? Ini Pak Ramli ini. Ya, LKPD bahasa Inggris ya Pak Ramli. Ya. Ini boleh ditranslate Pak Ramli? Kata benda ya. Kata alat kantor ya. Kata benda di sekitar kantor. Kata benda di sekitar kantor. Kan enak juga kalau ada Pak Ramli yang pintar bahasa Inggris bisa mengajarkan tutornya. Oke, Pak Banin mungkin agak yang ngecilin hurufnya, ada mungkin sebagian yang apa. Oke, Bapak Ibu, tadi kan saya nih, saya kan ketik nih, ternyata hurufnya besar Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal blok saja, blok. Oke, mohon maaf ya, blok. Mana ya? Pastikan ini, blok dulu. Lalu Bapak Ibu lihat di atas. Di atas ini ada untuk ukuran tulisan. Oke, bisa kita kecilkan. Atau kita pilih Bapak Ibu. Oh, saya maunya ukurannya 28 lah. Atau saya mau tulisannya 24. Oke. Atau saya mau ukurannya 36. Wow, besar kali. 2. Oke, kita kecilkan. Oke dah. Ini tulis jawaban Anda ya. Pak Ramli? Masih adakah Pak Ramli di sana? Masih. Kecil kali Pak tulisannya Pak, enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan Pak. Oke, saya besar Pak. Oke. Ini. Jadi Bapak Ibu yang enggak kelihatan, Bapak Ibu bisa zoom. Oh iya, benar sekali. 500 ya. Oke, saya zoom sampai 500. Jadi di sini kalau Bapak Ibu nih, oke ya. Ini oke. Jadi apa Pak Ramli? Tulis
Jawaban yang benar ya. Tulislah jawaban yang benar. Tulislah jawaban. Oke. Tulislah jawaban yang benar ya. Benar semua. Oke, dah. Oke. Nah, kemudian ini. Jadi ini sudah bisa. Apakah di sini contoh ini kalkulator, kita ganti bahasa Indonesia ya. Kalkulator. Ya. Nah. Ini telepon, kita ganti jadi telepon. Atau apa? Atau mungkin kita ganti Bapak Ibu. Kita nggak maulah gambar-gambarnya di sini apalah yang terbaru. Saya pengennya di kantor saya tuh ada apa ya? Oh, yang belum ada di sini. Apa ya? Yang belum ada. Kira-kira lemari ada? Lemari ada nggak? Hah? Lemari? Oh, lemari. Oke, Bapak Jo, kita cari lemari. Lemari. Kita cari di elemen Bapak Ibu, lemari. Di sini ada lemari. Saya maunya nih ada lemari kantor ya. Kita di sini Bapak Ibu ada semua. Kita cari yang grafis. Karena ini kan grafis Bapak Ibu. Kita cari ya lemari lah. Kita mau kita taruh di mana ya? Kita mau ganti ini aja lah. Ini saya ganti. Nah, jadi tadi ya. Bisa taruh nih jadi 4 lemari ya. Oke. Saya pindahkan sini. Jadi nomor 2 nanti. Oke, atau mau saya ganti yang lain? Komputer, mungkin apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Kita mau cari ganti gambar apa? Kursi, meja. Sudah lengkap mungkin Bapak Nani. Udah bisa lengkap. di Nanti kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Lalu di sampingnya Bapak Ibu bisa mencari elemen. Elemen itu apa saja? Atau boleh Bapak Ibu mau masukkan foto Bapak Ibu nanti di sini. Jadi Bapak Ibu cari namanya bingkai dulu. Bingkai ya. Bingkai. Nih. Contoh bingkainya apa modelnya? Mungkin karena ini komputer, bingkainya bentuk komputer. Taruh di sini. Jadi bentuknya. Jadi isi dari monitor ini adalah foto Ibu. Foto ya presiden atau apa? Apalah. Guru. Cari foto Pak gurunya. Contoh begini. Akan tinggal tarik saja masuk. Kita disesuaikan dengan apa yang mau kita coba ini Bapak nih. Dari kantor. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu membuat LKPD. Atau Bapak Ibu mau cari mungkin panah. Mungkin ada ya panah. Kalau Bapak Ibu mau yang bergerak, tinggal ambil grafis. Grafis ini bentuk-bentuk yang mungkin ada efeknya. Ada animasi yang bergerak. Oke. Jadi kita cari sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada ratusan mungkin dibuat. Ada ya kalau di Microsoft Word, PowerPoint itu terbatas Bapak Ibu. Kita cuma melihat beberapa bentuk saja. Tetapi di Canva ini sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira apa? Ini sangat banyak sekali menarik. Karena benar sekali Bapak Nani. Kemarin saya bingung cari tanda centang. Saya ketik rupanya ada di situ. Iya, centang. Ini kan itulah gunanya Bapak Ibu. Bahasanya Indonesia. Jadi kita ganti bahasa. Kalau kita buatnya bahasa Inggris, artinya pencarian kita harus pakai bahasa Inggris. Contoh kalau kita buat apa tadi Pak John? Centang. Centang. Ya, kita ketik aja centang. Ini sudah diadopsi. Otomatis. Centang yang mana yang Bapak Ibu mau? Mungkin Bapak Ibu buat di Microsoft Word nggak tahu centangnya mana ya. Kalau di Canva Bapak Ibu tinggal ya cari saja centang. Udah ada semua. Ini kan bisa kita ganti Bapak Ibu. Sangat mudah bisa kita ganti sesuai dengan ya warnanya atau apa lagi. Namun sebelum Bapak bekerja ya jangan lupa ya buat judulnya LKPD contoh bahasa Inggris. Oke. Atau kelasnya silakan.
Jadi setiap bekerja pastikan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya contohkan lagi menu-menunya ya, menu-menu atau ribbon-nya. Kalau dalam Microsoft Word itu namanya ribbon. Tapi kalau di Canva itu ada namanya nih. Pertama Bapak Ibu bisa merubah jenis jenis font. Oke. Bapak Ibu bisa merubah mengganti. Di Canva Bapak Ibu sangat banyak sekali font-font yang bisa Bapak Ibu gunakan. Lebih banyak dari font yang ada pada Microsoft Word. Dan saya lihat fontnya pun sangat-sangat menarik. Ya, sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Ini tidak Bapak Ibu temukan di Microsoft Word kecuali Bapak Ibu download. Kalau Microsoft Word kan sebenarnya bisa juga, tetapi kita download secara pribadi. Lalu kita import. Silakan Bapak Ibu yang mau mana, malah yang ini bisa kita gunakan. Oke ya, kita gunakan. Ini artinya memang yang pro Bapak Ibu. Jadi kita bisa juga menggunakan nih, tanda ini pro Bapak Ibu. Jadi cuma bisa dipakai oleh Canva yang sudah pro. Karena Bapak Ibu sudah gabung, jadi otomatis Bapak Ibu bisa menggunakan font ini untuk membuat teks atau tulisan yang ada di LKPD Bapak Ibu. Pak Irfan, ini ada yang nanya kawan kita bagaimana perubahan bahasa, pengaturan bahasa Pak Pandani. Oke Bapak Ibu. Untuk bahasa Bapak Ibu, oke kita kembali ya. Bapak Ibu pergi ke sini, pengaturan akun di pojok kanan, samping lonceng atau notifikasi itu ada gear ya, roda gigi. Di sini Bapak Ibu bahasa, Bapak Ibu bisa mencari bahasanya. Contoh, saya mau cari bahasa Aceh. Oh ternyata belum ada Bapak Ibu. Bahasa Sunda ada nggak? Oh ada ternyata bahasa Sunda. Bahasa Jawa mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu silakan cari. Ada ternyata bahasa Jawa. Bahasa Minang Pak, bahasa Minang. Bahasa Padang mungkin katanya. Oh belum ada Bu. Mungkin Ibu yang buat besok bahasa Minang. Insya Allah. Belum. Jadi kita bisa mengganti bahasa. Kita rekomendasikan pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Baik Pak Pandani, dilanjut aja Pak Pandani. Kita kembali ya. Oke. Mungkin ini Pak Pandani mau, kadang-kadang saya pertama dulu menggunakan Canva itu bingung bagaimana cara menambahkan teks Pak Pandani, gimana? Oh cara menambahkan teks. Oke Bapak Ibu. Gini, saya kembali ya. Ini ada elemen. Cara menambahkan teks di bagian kiri Bapak Ibu. Di sini di bawah itu ada unggahan, lalu di bawahnya lagi ada teks. Contoh, saya mau ngisi ini, saya buat teks saja lah. Jadi ada pilihannya Bapak Ibu, ada tambahkan judul, artinya ukurannya besar. Tambahkan subjudul, sedang, itu ada tambahkan teks, artinya ya ukurannya sangat kecil. Oke, kita ambil aja yang bawah. Nih, tambahkan teks, tarik ke atas. Contoh, ya, nama Irfan Dani. Oke, ya, saya tarik di sini. Oke. Untuk menambahkan teks. Jadi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu nggak suka lah, saya nggak suka nih Pak sama modelnya terlalu norak. Oke boleh kita ganti. Kita ganti juga. Nih kita ganti font. Baik, sangat lengkap Pak Pandani ya. Ya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau ini kita bisa gunakan di kelas kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu juga bisa membesarkan dan mengecilkan, atau mengecilkan dan membesarkan. Atau bisa install langsung, tarik ke bawah. Oh saya mau tulisannya, oh enggak besar kali. Saya melakukan pengeditan, tapi ternyata tiba-tiba teracak salah. Bagaimana Bapak Ibu? Tinggal kita Ctrl Z bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa undo di sini. Undo, redo undo ya, undo, maju atau mundur. Jadi ada fiturnya. Lalu apakah ini perlu di-save Pak? Tidak usah Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu melakukan pengeditan, otomatis awannya bekerja. Semua perubahan telah disimpan. Jadi Bapak Ibu nggak capek-capek lagi Ctrl S atau cari drive penyimpanannya. Otomatis semua sudah tersimpan di proyek kita Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Jadi ada fiturnya. Lalu apalagi Bapak Ibu fiturnya? Fiturnya berikutnya nih. Ada ganti warna teks. Saya nggak mau Pak, saya pengennya warnanya warna pink. Oh boleh Bapak Ibu. Tulisannya warna pink, silahkan. Atau saya mau ganti warna. Warnanya apa? Oke. Jadi bisa kita variasikan Bapak Ibu.
Saya hitam aja lah Pak, norak kali pink oleh, silahkan. Atau saya mau ganti nih huruf besar gimana Bapak Ibu? Ternyata di sini tempalnya nonaktif. Itu artinya font jenis ini tidak menyediakan untuk bold. Kenapa? Karena dia sudah tebal. Makanya tidak sediakan lagi. Jadi ada sebagian tulisan itu yang tersedia boldnya, ada yang tidak. Ini contoh yang tidak tersedia. Kalau Bapak Ibu yang mau gimana? Ya cari aja tem New Roman. Tem ada nggak? Nah, seperti yang ini. Oke. Tulisan keras. Ini kan yang biasa kita gunakan di Microsoft Word nih Bapak Ibu. Tem New Roman. Bapak Ibu mau tebalkan boleh? Ya silakan. Karena ini adalah format standar kalau dari Microsoft Word. Tebal. Tipis boleh. Garis miring boleh. Underline silakan. Jadi sama kayak Bapak Ibu ngetik di Microsoft Word. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ada huruf besar kecil. Ya jadi ada otomatis. Bisa kita buat besar semua atau besar kecil. Lalu di sini ada rata Bapak Ibu. Rata kanan, rata kiri atau ya ratanya. Ini rata tengah. Lalu Bapak Ibu bisa juga membuat paletnya ya. Ya bulat-bulatnya. Kemudian ntar ya, di luar ada yang mau izin masuk katanya. Oke. Ya saya masukkan. Oke, lanjut. Lalu ada efek Bapak Ibu. Ini asiknya. LKPD ternyata bisa kita kasih efek kayak layaknya sebuah PowerPoint. Animasikan. Bisa Bapak Ibu kita animasikan. Bagaimana? Ya, silakan Bapak Nani. Animasikan. Kayak kecantikan. Kayak mesin tik. Benar sekali. Atau naik sama kayak ini. Atau semua. Atau seluruh LKPD ini kita slide-kan jadi presentasi boleh. Kita naikkan dulu nih. Ini saya animasikan semua. Apa animasinya boleh? Atau seperti ini animasinya. Jadi ini ada pilihan-pilihan. Ini cuma tersedia pada akun Pro Bapak Ibu. Pro. Ini kan bisa kita gunakan. Karena kita sudah pakai Canva untuk pendidikan Pro. Ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menganimasikan malah. Oke, ya, pet. Oke, kita balik lagi. Kita kecilkan lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apalagi fiturnya yang ada di sini? Efek animasikan. Ini efek ya. Kemudian ada posisi Bapak Ibu. Contoh di sini Bapak Ibu kan ada posisi. Bapak Ibu mungkin ada membuat objek beberapa yang ini ya. Bentar. Saya dulu. Sini ada objek Bapak Ibu. Contoh objeknya itu ya berantakan mungkin. Bisa kita blok ya, kita blok objeknya. Saya kerja dulu ada lihat. Ini ada objek ya. Contoh objek ini saya berantakan. Saya berantakan dulu ya, saya kacau-kacaukan dulu aja Bapak Ibu. Ini kan kacau nih. Saya blok. Oke, saya rapikan. Kalau posisi rapikan. Nanti otomatis yang warna-warni ini akan terapi. Lalu nanti kita blok juga yang angkanya baru dirapikan juga. Jadi bisa merapikan. Ini Wah, keren banget ya Bapak Nani ya. Tinggal kita Ctrl Z aja, Ctrl Z atau kita unduh seperti ini. Apalagi ya fitur-fiturnya ada animasikan posisi auto. Oke. Bapak Ibu mau memasukkan apa ya? Oh Pak, saya mau masukkan logo sekolah saya. Boleh? Contoh. Ini saya anggaplah di sini ada logo sekolah. Untuk logo sekolah ini anggaplah logo sekolah Bapak Ibu. Logo sekolah Bapak Ibu besar. Bapak Ibu mau menjadikan logo sekolah ini sebagai latarnya, latar belakang. Posisinya gimana? Oh, kita buat tengah dulu. Buat tengah. Lalu tengah juga. Pas ini posisi paling tengah. Lalu kita ambil apa nih? Oke nih. Ya. Lalu kita taruh ya posisinya paling belakang. Belakang dah. Jadi sebagai latar ya. Sebagai latar dari lembaga kerja. Atau mau dihapus boleh juga enggak apa-apa Bapak. Ya. Dan satu lagi yang paling keren Pak John, ini ada mungkin yang Bapak Ibu tahu ya. Foto profil. Di Canva kita bisa menghapus background Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu caranya? Menghapus background, contoh foto profil. Contoh nih, contoh ada simpulan Bapak Ibu. Saya contohkan ya.
Tipulan punya foto, fotonya diupload kemari. Jadi Canva bisa menghapus background foto ini Bapak Ibu. Ini kan ada orang Bapak Ibu. Benar. Ya, oke. Dengan Canva kita bisa membantu menghapus latar belakang. Bagaimana caranya? Kita klik dulu objeknya Bapak Ibu, edit gambar, lalu hapus latar belakang. Kita tunggu sejenak Bapak Ibu, otomatis Canva akan delete backgroundnya. Otomatis kita lihat Bapak Ibu hasilnya. Oke, ini Canva lagi berjuang. Apakah bisa? Kalau bisa alhamdulillah. Kalau tidak artinya kita cari foto yang cocok untuk dihapus. Oke, kita lihat. Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Cantik banyak penghapusannya. Biasanya Bapak Ibu kan menggunakan Photoshop mungkin, atau menggunakan Remove PG ataupun Ya, benar sekali. Ya, ini dengan Canva Bapak Ibu bisa langsung menghapus latar. Latar, oke. Silakan Bapak Ibu. Oke. Silakan Pak Jun, saya kembalikan. Ada lagi yang mau bertanya tentang Canva? Baik, mungkin Pak Pani sebelum bertanya saya mungkin minta dulu, ada yang ketinggalan mungkin tadi belum Pak Pani kasih, bagaimana cara mengambil gambar dari komputer mungkin. Oke. Saya contohkan ya, cara mengambil gambar dari komputer. Oke. Di sini Bapak Ibu, sini ada unggahan ya. Ya, ada unggah, lalu di bawahnya ada logo Bapak Ibu. Dan ada juga fitur-fitur yang lainnya, sangat banyak Bapak Ibu. Ada Google Drive, Google Map, buat QR code bisa juga. Sangat banyak, malah membuat buku, klik kunci, sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita explore, luar biasa sekali. Tapi ini kita baru cuma ya luar-luarnya saja. Kalau Bapak Ibu explore lagi, luar biasa. Di sini ada logo Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini coba dibedakan, kalau logo, Bapak Ibu khusus untuk upload logo saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau uploadnya di unggahan, nggak apa-apa juga. Nanti otomatis dia akan masuk ke gambar. Ini kan ada logo. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau upload dalam bentuk foto, oke, kita unggah ya, unggah media. Oke, kita lihat dulu. Bentar, saya kalau udah pakai unggah media, Pak Jun udah berat karena udah over capacity-nya. Oke, contoh sini ada foto ya. Manalah foto. Ini ada foto. Oke, ini ada contoh, ada foto. Ini duta rumah belajar, salah. Open, contoh. Ini ada foto duta rumah belajar. Jadi kalau mau masukkannya ada dua cara Bapak Ibu tarik ya. Cara yang pertama kecilkan. Oke. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu bisa klik satu kali, otomatis masuk. Jadi itu caranya untuk memasukkan foto. Baik Pak Panani. Itu cara. Mungkin yang terakhir Pak Panani ini biar selesai kita nih. Tadi kan udah ada animasinya, itu bagaimana ekspor, bisa mungkin ekspornya itu dalam bentuk video atau gimana? Ya silakan Pak Panani. Berikutnya Bapak Ibu bisa di sini ya. Kalau versi Canva sebelumnya, di sini sudah ada unduh. Tapi sekarang sudah diupdate karena Canva ini update-nya mungkin setiap hari ya Bapak Ibu, diupdate, diperbarui karena sekarang tahun 2022 ini sangat gencar sekali kampanye Canva, terutama di kalangan penggiat pendidikan baik dari sekolah dan perguruan tinggi pakai Canva. Kita klik nih bagikan. Contoh, saya mau ini dibagikan ke kelas diseminasi, bisa saya bagikan, bisa lihat. Oke. Udah. Atau saya mau unduh Bapak Ibu. Ini saya unduh ya, pilih unduh. Jadi diulangi, klik bagikan, lalu di bawahnya ada unduh. Kira-kira ini disarankan menggunakan MP4. Kenapa MP4? Karena tadi kita memasukkan efek Bapak Ibu. Makanya ketika efek dimasukkan, yang disarankan adalah MP4 atau video. Tapi kalau tidak ada efek yang kita berikan, nanti yang disarankan itu adalah PNG. Ini contoh kita. Karena kenapa? Ini ada animasi katanya. Jadi yang disarankan tadi PNG. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah ukuran standar. Bapak Ibu mau contoh, saya pengen ini jadi spanduk atau baliho. Nanti Bapak Ibu tinggal tarik saja.
Bapak Ibu mau ukurannya gimana? Ataukah ukurannya lebih jelas lagi? Tinggal digeser saja. Oke, ini yang standar ya, rekomendasi. Kemudian Bapak Ibu tinggal unduh. Unduh otomatis gambar ini akan tersimpan di komputer Bapak Ibu. Nah, ini ya, otomatis akan download. Nah, akan download di komputer. Sekarang saya cek di komputer. Oke, ini ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah masuk. Sudah masuk di folder download saya. Oke, jadi otomatis tinggal klik masuk. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal dibagikan klik. Nah, atau Bapak Ibu mau share ke Instagram boleh, apa-apa. Silakan, nggak ada dilarang. Jadi Bapak Ibu contoh, apa nih? Saya mau share ke Instagram boleh, nggak apa-apa. Nah, ini ada Instagram, ada Facebook, Twitter, grup Facebook, LinkedIn, profil. Ini sudah ditutup masalah Instagram, Tumblr, dan jadwalkan. Atau ini Bapak Ibu jadikan tugas para siswa. Tinggal Bapak Ibu klik tugas. Apakah tugas ke Classroom bisa? Apakah tugas ke Microsoft bisa? Atau tugas via link tautan bisa? Jadi banyak sekali pilihannya. Atau Bapak Ibu mau dijadikan PowerPoint bisa Bapak Ibu. Tinggal klik, lalu lainnya Bapak Ibu tadi Microsoft PowerPoint bisa. Jadi Bapak Ibu maunya mau apa? Sesuaikan. Apakah ini jadi buku bisa? Tinggal cari aja flipbook. Yang flip ya. Ini ada Hublu. Ada juga Hazid. Banyak sekali itu aplikasi yang bekerja sama dengan Canva untuk menjadikan presentasi kita itu menjadi flipbook atau lembar buku yang bisa dibolak-balik. Jadi sangat banyak sekali fitur-fiturnya. Kalau Bapak Ibu coba explore, itu sangat luar biasa. Ya, ini saja Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya. Kami di Guru Penggerak itu hampir semua tugas yang dikerjakan itu dengan menggunakan Canva. Jadi setiap minggu ada tugas, ya tinggal buka Canva, kerjakan tugas. Itu ada Pak Heri Satria nih. Ini contoh-contoh ya tugas-tugas yang kami kerjakan di Canva. Semua tugas, setiap modul kami kerjakan melalui Canva. Jadi seperti itu. Banyak sekali proyek-proyek yang kita kerjakan. Baik, luar biasa. Dengan Canva ini kita lebih mudah ya, pastinya. Mungkin Bapak Ibu waktunya Bapak ini udah jam 22, ada mungkin sebelum pemberian tugas ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Ini yang masih bertahan ada 19. Silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita diskusi saja. Ya. Saya cek lagi kelas tadi ya. Coba mengerjakan tugas. Oke. Terlalu banyak Pak Jun, jadi nggak tahu lagi. Iya, benar sekali Pak Pani, udah penuh itu. Ya, mungkin karena kawan-kawan sudah mungkin memahami, mungkin Pak Pani kita minta sama Pak Pandani apa nih tugas yang harus kita kerjakan agar kita dapat sertifikat dari pelatihan ini. Silakan Pak Pandani. Oke, Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita di Canva ini, diseminasi Canva, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak saya patok harus mengerjakan LKPD, tapi Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Yang mau membuat LKPD dipersilahkan, yang membuat komik disilahkan, membuat TTS silahkan, Insakiyah silahkan, RPP, video presentasi, membuat Wibon, membuat struktur organisasi, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan apa saja yang berhubungan dengan desain Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau buat spanduk juga boleh, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silahkan mau buat apa. Lalu nanti Bapak Ibu akan saya share logo-logo yang perlu Bapak Ibu cantumkan di sana sebagai identitas TOT kita atau diseminasi kita. Jadi sebagai identitas nanti saya akan kirimkan logo-logo yang Bapak Ibu wajib pasang. Ini saya contohkan tadi di kelas ya di diseminasi SMA. Saya kan juga diseminasi di SMA. Saya coba contohkan membuat Insakiyah Ramadan. Karena sebentar lagi mau Ramadan. Nah, ini dia. Nah, ini Insakiyah Ramadan.
Oke, ini Sakia. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mencantumkan logo-logo yang berhubungan. Nah, ini Sakia kita ya. Sakia, ini sudah saya setel Bapak Ibu jadwalnya. Kalau tidak ada perubahan, kita tinggal menunggu sidang isbat ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan jadwal yang ada di Aceh Selatan. Jadi bukan nasional lagi jadwalnya. Kalau sesuai dengan kalender mungkin Ormas Muhammadiyah ataupun yang terdekat itu bulan puasa itu tanggal 2 April. Nah, mungkin kalau menunggu sidang isbat bisa jadi sama ataupun berbeda keputusannya. Jadi Bapak Ibu nanti tolong dilampirkan logo-logo ini, logo-logo wajib, yaitu pertama ada logo Kanfa, logo JSDI, Pandu Digital, ini jaringan digital, Kominfo, kemudian ada Tagu Safa. Nah, itu saja. Jadi ada logo wajib 1, 2, 3, 4, 5, 6 logo. Nah, nanti yang Bapak Ibu bisa selipkan. Nah, di mana kita dapatkan nanti itu paparan di grup ya. Saya share di grup ya. Oke, kalau Bapak baik. Ibu bingung cara remove-nya, tinggal remove saja bikin. Nah, ini bisa yang saya kirim adalah logo-logo yang sudah saya remove PG-nya. Nah, ini contoh produk ya. Atau di SMA saya tadi ada juga banyak rekan-rekan di SMA yang sudah mengirim contoh pekerjaan dari teman-teman di SMA 1 Labuan Haji yang sudah mengirim kreasi mereka. Ada yang membuat kalender, ada yang membuat Zakia, ada yang membuat nama penting mungkin, ada ucapan Ramadan, ada cover BK, macam-macam sesuai dengan minat nih. Ini ada undangan buka bersama. Ya, jadi segala satu desain yang bisa memanfaatkan Canva dalam pembuatannya. Jadi seperti itu. Nanti linknya yang Bapak Ibu kumpul ya. Yang saya minta cuma link nanti. Nah, saya contohkan ini. Bagaimana cara mengumpulkannya nanti Bapak Ibu ya. Selain dikirim ke kelas, Bapak Ibu membagikannya nanti saya kasih Google Form-nya. Bapak Ibu copy nih, tautan hanya lihat. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal copy. Jadi semua orang yang punya tautan ini akan bisa melihat Bapak Ibu apapun itu. Ya, tautan hanya lihat. Dia cuma bisa melihat tetapi tidak bisa melakukan kegiatan. Nah, jadi untuk penggunaannya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bereksperimen ya atau bereksplorasi. Pak, bagaimana caranya, Pak? Saya pengen menampilkan ruler sama kayak Word, boleh. Bapak Ibu tinggal nih tampilkan penggaris. Nah, ada penggarisnya. Lalu Bapak Ibu ngapain lagi? Mau tambahkan margin, boleh. Kayak text boundaries yang ada di Microsoft Word. Bapak Ibu mau menampilkan head balance-nya. Oke, nah. Ini batas pencetakan ya. Jadi kalau nanti di print ini batas cetaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada garis bantu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan juga. Mungkin keharmonisan warnanya. Jangan nanti antara warna teks dengan tulisan saling ya. Kalau bisa kontras ya. Kalau backgroundnya gelap, tulisannya terang. Atau kalau tulisannya gelap, backgroundnya terang. Seperti itu. Nah, baik Pak Pandani, itu untuk tugasnya berapa hari nih jangka waktunya? Untuk tugas Bapak Ibu ini kan sudah tanggal 28 ya. Bapak Ibu saya diminta selambat-lambatnya tanggal 31 Maret itu sudah mengirim form ini ke Jakarta. Nanti insya Allah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu serius dengan kegiatan ini mengerjakan sampai akhir, Bapak Ibu bisa dapat 2 sertifikat. Pertama, sertifikat dari Canva Indonesia. Dan yang kedua, kalau tidak salah, kemarin sudah disampaikan sama Pak Arya selaku Ketua IGI, nanti dari Capim juga akan membuatkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Ya, jadi ada sertifikat juga, 2 sertifikat Bapak Ibu. Wah, luar biasa kegiatan kita malam ini. Kita minta kalau bisa sertifikatnya itu masing-masing 32 jam. Jadi bisa mengandung 1 angka kredit atau kalau 2 sertifikat 2 angka kredit. Atau malah kalau nanti saya usahakan juga ada juga nanti sertifikat dari dari Kominfo. Nih Bapak Ibu. Kalau diizinkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat 3 sertifikat. Nah, kalau diizinkan ya. Wah, luar biasa Pak Pandani, enggak nambah lagi Pak Pandani 1 lagi. Mungkin nanti kalau Pak Jun mau nambahkan boleh. Saya atau gini, saya nanti Pak
kurang sertifikat, Pak. Nah, jangan nanti Bapak Ibu karena nggak ada sertifikat, ini sertifikat, lalu buat sertifikat sendiri, lalu tekan sendiri. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Walaupun sudah belajar Canva, bukan berarti Canva ini buat membuat sertifikat palsu. Nah, walaupun di sini sangat banyak sekali Bapak Ibu desain-desain sertifikat yang bisa Bapak Ibu buat. Nah, atau nanti di Imsakia Bapak Ibu, saya pengen buat jadwalnya nanti kalau imsaknya saya buatlah jam 7, nanti maghribnya saya buat aja jam 5. Jangan Bapak Ibu, itu penyalahgunaan namanya. Iya, baik Pak Dani. Jadi secara untuk tugasnya ternyata tidak begitu berat kalau kita kerjakan dalam 1 jam mungkin selesai ya. Oke, Bapak Ibu sangat dipermudah dengan kegiatan kita hari ini. Untuk pengumpulan tugas mungkin akan segera menyusul, mungkin besok pagi Pak Irfandani ya. Ya, mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita tutup kita akhiri kegiatan kita, silakan. Oke, saya stop dulu sharing. Oke, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak saya tidak lupa membuat link absen. Jadi kegiatan sekarang sudah saya rekam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong diaktifkan kameranya sebagai pengganti absensi Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada 17 orang. Coba aktifkan kameranya. Nah, jadi nanti saya tidak mengabsen lagi, cukup ini dalam satu layar sudah ada Pak Junaidi, Pak Muhammad Ramli, Pak Bu Santi, Bu Aslinar, Bu Ulfa, Pak Khaisarul Mahdi. Itu masih di sekolah Bapak kan ya? Sudah di rumah. Saya kira lemah di sekolah tadi. Ada Bu Sri Mahita, Bu Rina, Bu Musliati, kemudian ada Bu Putri, Bu Emma, Pak Rajo Tua ya, Lia Loh Biba, Andri Hidayat, Bu Sulina dan Dian. Oke, tadi kalau nggak salah ada sekitar tadi 24 ya, 20 sekian lah ya. Saya harap ini Bapak Ibu, kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan hari ini tidak habis atau berhenti kepada Bapak Ibu saja. Kalau bisa Bapak Ibu tularkan juga dengan teman-temannya di sekolah yang belum punya akun Canva, silahkan diajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mendaftarkan akun Canva ya, diajarkan. Atau nanti boleh dibuat dan diajak siswanya bekerja sama atau berkolaborasi untuk membuat LKPD atau mengisi LKPD secara daring. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu harapan kami, karena ini saya ada 2 pengimbasan dari IGI dan pengimbasan dari GSDI. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang mereka inginkan bisa tercapai 5.000 akun Canva untuk guru untuk Provinsi Aceh. Dan nasional IGI luar biasa sekali, karena hampir ada ratusan trainer yang dilatih oleh IGI sekarang dari program Sagu Safa, 1 guru 1 akun Canva, angkatan pertama, angkatan guru Indonesia. Bapak Ibu yang belum bergabung di IGI juga silakan bergabung ya, nggak apa-apa. Daftarnya cuma 50.000 Bapak Ibu, atau kalau mau tunggu yang gratis boleh tunggu hari guru ya, atau ada juga Bapak Ibu yang mau bergabung di jaringan sekolah digital namanya JSDI Bapak Ibu, Jaringan Sekolah Digital Indonesia JSDI. Jadi saya juga diseminasi dari JSDI, saya gabung semua, nggak masalah. Yang jelas nanti pelaporannya masing-masing. IGI nanti saya laporkan, JSDI juga saya laporkan, dengan harapan di Aceh Selatan banyak guru yang mau bergerak, apalagi sebentar lagi banyak guru yang mau ikut kegiatan pendidikan seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini bisa lulus program guru penggerak angkatan 7. Amin. Ya, karena insya Allah Canva sangat berguna sekali Bapak Ibu untuk membuat tugas guru penggerak. Mungkin dari saya itu kata-kata penutup. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita berikan mengandung amalan dunia akhirat Bapak Ibu. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Bapak Irfandani yang telah memberikan pemaparan materi kepada kita bersama yang begitu luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, intinya di sini adalah untuk
bisa expert di bidang Canva, mungkin kita tidak bisa hanya dengan pelatihan ya, mengharapkan dari orang lain, tapi memang kita perlu mengekspor fitur-fitur yang ada, menu-menu yang ada di Canva tersebut. Baik Bapak Ibu, saya minta lagi sekali lagi pada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita akhiri, saya persilakan, saya tunggu mungkin 1 menit. Atau kalau tidak, kita minta testimoni 1 orang, Pak Jun. Ya, silakan sesuai boleh. Jadi ketika pertanyaan mungkin tidak ada yang bertanya, kami minta testimoni dari kawan-kawan di sini, bisa mewakili 1 atau 2 orang. Silakan. Atau 7 saja boleh, Pak. Oke, kami minta kepada, masih ada Bapak Muhammad Ramli. Udah hilang. Ya, silakan Pak Ramli. Suaranya belum, Pak Ramli? Ya, suara. Anmod. Belum? Oh ya, tidak bisa Pak Ramli ya? Ada masalah. Oke. Mungkin saya minta yang dari nampak wajahnya dari tadi, Ibu Aslinar SAG. Silakan Ibu Aslinar. Bapak Ibu yang masih bergabung, silakan buka kameranya. Ya. Tidak ada? Atau mungkin yang terakhir kalau tidak ada dari Bu Santi, silakan Bu Santi. Atau itu ada Bapak Khaisarul Mahdi, boleh dari tadi kameranya on? Bapak Khaisarul Mahdi ya, silakan Bapak tadi ya, silakan. Nah, itu ada Pak Kepala Senior itu. Oh iya, mungkin sebelum Pak Khaisarul, Pak Ramli dulu lah. Keren. Ini laptop saya baru kembali lagi, tadi nge-freeze. Oke. Terima kasih kepada Pak Irfan nih khususnya yang udah berbagi, Pak Jun yang sudah memediasi pertemuan kita pada malam hari ini. Walaupun hanya 16 orang yang bertahan, saya yakin 16 ini nanti akan memberikan dampak yang luar biasa untuk perbaikan pendidikan di Aceh Selatan. Karena tidak ada perubahan tanpa ada pergerakan. Nah, pergerakan itu walaupun kecil perlu diapresiasi. Terima kasih ilmunya Pak Irfan, semoga menjadi amal jariah. Tugas kita semua tinggal dipraktekkan Canva-nya. Jangan bosen-bosen ya, nanti kalau ada pertanyaan yang sepele, misalnya, ini gimana nih Pak cara merubah bahasanya, ini cara jadiin videonya, saya lupa. Jadi jangan bosan-bosan menyumbangkan ilmunya. Terima kasih, tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Ramli. Intinya keren. Ya, sekali terakhir nih dari Bapak Khaisarul Mahdi, mungkin ada bagaimana kesannya terhadap pelatihan atau kegiatan kita malam hari ini. Kami silakan. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Irfan tadi sebagai narasumber pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Dodi sebagai moderator. Setelah saya telusuri dan saya analisis, materi Samsa ini sangat bagus, sangat baik, dan bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Cuma saran saya adalah kalau 16 orang saja di sini, saya rasa masih kurang ya, karena ada sekolah-sekolah lain juga sangat membutuhkan informasi seperti ini. Karena setahu saya banyak orang menggunakan sekarang dengan menggunakan PowerPoint. Baik Pak, suaranya tidak kedengaran Pak Khaisarul, itu di mute dulu, di unmute. Suara Pak Khaisarul Mahdi tidak kedengaran Pak. Halo? Ya, silakan dilanjut Pak. Ya, saya ulang kembali ya. Setelah saya analisis, saya pelajari, metode Samsa ini sangat berguna dalam proses belajar mengajar.
Nah, kenapa demikian? Karena banyak guru menggunakan Microsoft PowerPoint. Sementara di Samsa ini sudah lengkap sekalian. Cuma saran saya adalah jangan sampai di sini saja informasinya diberikan. Ini cuma 16 orang yang keterwakilan di sekolah masing-masing. Dan juga sekolah-sekolah lain juga membutuhkan informasi seperti ini. Jadi saya berharap pada Bapak Irfan Dudi sebagai narasumber ini tidak bosan-bosannya memberi informasi kepada rekan-rekan atau sekolah-sekolah lain biar di Aceh Selatan ini informasi seperti ini semua tahu. Jadi jangan ada 1-2 sekolah saja yang tahu. Itu harapan saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Aceh Selatan. Terima kasih. Semangat Pak Irfan Joni, semangat Pak Junaidi, dan juga Bapak Muhammad Ramli. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Semangat untuk kita semua ya. Saran Bapak yang sangat luar biasa ya. Dan memang kita 16 orang sekarang yang bergabung. Semoga bisa ya menerapkan di sekolah masing-masing ya, agar yang 16 ini menerapkan pada minimal 1 orang, yang 1 orang itu menerapkan pada orang yang lain. Insya Allah akan menjadi luar biasa pergerakan Kanva di Aceh Selatan. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah waktunya kita menyelesaikan kegiatan kita malam ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Pak Pandadi udah foto-foto tadi? Sama-sama ya. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Kalau sabi ka pa ipan, sa dua kan. Oh, Ako lalo kata jam 3. iya. Lalo lah. Lalu ko sa ako mo kanto dari zona. Oke. Kalau selesai kok tugas namanya, lama dari lagi luar. Bulan anak baca. Ngecek seorang. Kalau peran aku guru penggerak. Untuk buat video. Presentasi. Enggak, dialog. Magia coaching kan anak. Coaching tuh dia kan ada konseling, ada coaching, ada mentoring. Yang disuruh aku apa? Coaching. Kalau coaching, awak nak bagi solusi dah. Ya, ada konseling, ada coaching, mentoring. Kalau konseling, bagi solusi semua. Kalau ada masalah, bagi solusi. Tapi kalau mentoring, cuma berbagi pengalaman. Mereka kan bagi pengalaman mentoring kok. Kalau coaching, ini cuma baca tanya maksudnya. Yang menyelesaikan masalah tu awak cuma tukang arah-arah saja. Awak nak give solusi dah. Awak cuma tanya, kepandaian aja. Awak pandainya aku kerja. Dia teruntuk. Yang menyelesaikan